Shalom saudara, di kesempatan ini ya puji Tuhan kita bisa berbicara lebih jauh mengenai perbedaan sistem perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, selamat sore Iren, puji Tuhan. Dia akan nolong saya untuk kita bisa berdiskusi ya, sehingga menolong kita semua untuk lebih mengerti perbedaannya, dan kalau kita lebih mengerti kita bisa lebih beroperasi di dalam sistem yang baru ini, kerajaan Allah, dan kita akan lebih lagi mengalami firman-Nya ya. Kita langsung aja ya, Iren, kita langsung buka di Lukas 5 ya. Lukas 5 ayat 37 sampai ayat 39. Iren dulu deh bacakan ya, Lukas 5 ayat 37 sampai 39. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua itu ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Nah, di sini Yesus bicara ya mengenai kantong anggur yang lama dan yang baru, dan anggur lama, anggur baru. Ya, anggur itu ada sesuatu di dalam anggur yang akan mempengaruhi ya kan manusia kalau manusia minum anggur. Ya toh? Ya, kita sering kali Roh Kudus sering diartikan sebagai anggur baru. Ya toh? Haleluya, amin. Haleluya, thank you. Nah, kita lihat di sini ya, apa artinya kan? Apa sih kantong anggur yang lama? Kantong anggur baru itu apa artinya? Nah, itu sebetulnya bicara mengenai sistem. Ya kan? Di dunia ini ada hukum ya, ada hukum alam, ya toh? Kalau kita lempar barang, ya kan? Apakah yang kecil, apakah yang besar, itu selalu dia akan jatuh ke bawah. Oh, di mana aja, kapan aja, hukum itu konsisten, ya toh? Nggak ada orang ini terus dia terbang. Nah, pesawat itu ada hukum lain yang menyebabkan ya kan mengatasi hukum yang alam ini. Ada hukum lain sehingga pesawat yang begitu besar dan berat dia bisa terbang. Nah, itu kan. Nah, ada hukum roh kehidupan, sistem kerajaan Allah yang jauh lebih baik. Amin. Daripada hukum alam yang biasa, daripada sistem sistemnya kerajaan dulu ya, yang waktu Adam tuh sudah jatuh. Amin, saudara. Untuk itulah Yesus datang, untuk dia memberikan hidupnya, ya kan, hidup dalam kelimpahan, dan juga waktu dia datang dan dia secara legal menembus kita. Sebetulnya sudah dunia itu udah berubah. Ada satu hukum yang lebih tinggi. Amin. Hukum roh kehidupan yang lebih tinggi, yang bisa mengatasi hukum yang telah menyebabkan manusia jatuh. Amin. Nah, makanya makin kita mengerti ini, kita akan lebih lagi mengalami kemerdekaannya. Nah, saya bacakan dulu ya perbedaannya antara sistem dunia yang karena kejatuhan Adam dengan sistem kerajaan Allah yang Yesus Adam kedua yang sudah bawa. Amin. Adam kedua yang terakhir. Nah, contohnya ya kan, kerajaan dunia itu sistemnya ialah apa? Berdasarkan karena manusia sudah jatuh, kehilangan kemuliaan Allah, manusia kepingin ada kemuliaan, ya kan? Makanya mereka langsung cari sesuatu untuk menutupi rasa malu, yaitu daun ara. Makanya Yesus sempat mengutuk pohon ara. Kenapa? Karena itu adalah simbol di mana manusia kepingin membuktikan dirinya, saya bisa tanpa Tuhan. Dia lupa kalau semua kemampuan dari Tuhan karena sudah pisah, ya kan? Jadi sudah pisah. Nah, jadi itu berdasarkan sistem itu yang sudah jatuh, manusia tuh berusaha kepingin sekali mendapat kemuliaan dengan salah satunya itu pencapaian, ya kan? Berusaha begini, achievement kalau bahasa Inggrisnya. Ya, kamu harus gini-gini supaya kamu bisa mencapai ini. Ya, atau kan mencapai dan jadi latih tubuh, pikiran atau apapun ya toh, supaya bisa capai ini, ya kan? Kemuliaan tuh yang sudah hilang, ya kan? Nah, jadi pencapaian, achievement, ya kan? Dan dunia kasih tepuk sama orang yang sudah bisa nyampe, ya kan? Kalau ada orang bilang, aduh puji itu misalnya, aduh akhirnya
aku punya rumah, aku udah lunasin hutangku, ya kan, aku udah kerja setengah mati, ya kan, tapi akhirnya wah ini itu dan itu jadi semua dengan kerja keras, dengan kita benar-benar memeras tenaga dan otak. Wah, rumahku lunas, ya kan, atau aduh kita sudah berkorban demi berkorban, oh banting tuh tulang dibanting-banting ya, akhirnya anakku lulus. Wah, kan semua orang biasanya apa? Yeay, betul nggak? Ya kan? Wah, ya kan? Karena kebanyakan manusia hidup seperti itu. Tapi coba kalau ada orang bilang, waduh, puji Tuhan, aku tuh nggak mampu, tapi Tuhan kasih ide gini, dia bantu aku, dia firman-Nya ngomong ini gitu. Kadang-kadang orang terus, kamu pikir kamu siapa? Kamu serohani. Ya kan? Itu kan, ya kan, nggak bisa kita ngomong gitu ke orang dunia, dan diantara anak Tuhan juga nggak bisa mengerti kadang-kadang. Tapi kalau yang natural udah langsung semua, ya kita setuju. Karena itu kita harus lebih mengerti kan, ini dari pencapaian orang dunia tuh pencapaian nomor satu bukan apa kata Tuhan, bukan apa yang Yesus sudah perbuat, tapi apa yang kita bisa capai, ya toh. Nah kedua itu prestasi kan, untuk kemuliaan manusia, jadi pencapaian untuk kemuliaan manusia. Makanya itu kadang-kadang anak Tuhan nggak ngerti, sudah terkena sistem ini, tapi tidak dipusatkan untuk kepentingan Kristus, ya kan? Jadi contohnya pernah anak Tuhan yang mengalami terobosan berkat, terus dia diminta ngajar di satu perusahaan asuransi. Gimana supaya dapat terobosan? Padahal di perusahaan itu nggak semuanya orang Kristen. Jadi dia ngajar gimana saya begini dan begitu, tapi bagaimana bisa? Karena tujuannya asuransi itu hanya uang, bukan untuk memajukan Kristus, ya kan, Injilnya, ya kan, kepentingan Kristus nggak ada, hanya untuk uang, ya kan. Nah itu udah kecampur itu ya. Jadi untuk kemuliaan manusia, ya kan, kemuliaan manusia, gimana supaya kita dapat kehormatan, ya kan, kehormatan di hadapan manusia. Bukan nama baik, tapi nama yang apa nih, ada embel-embelnya. Nah saya ngomong ini ya, nggak semuanya salah ya, nggak usah merasa bersalah kalau kita ada jabatan atau kehormatan, tenang aja ya, nggak semuanya itu bisa juga Tuhan yang bantu saudara ya. Jadi maksudnya jangan terus marah dulu. Ya kan, jabatan, kehormatan atau apa itu Tuhan juga bisa kasih, jadi nggak ada masalah, bukan soal itu. Intinya ialah apapun yang seseorang itu lakukan, kalau dia melakukannya untuk dia mencapai sesuatu, dan itu bukan berdasarkan kasih karunia Yesus, ya kan, tidak berfokuskan pada penebusan Yesus, tujuannya hanya bilangnya sih Tuhan, ya kan, bilangnya Tuhan, banyak orang ngomong gitu, ya kan, oh itu kemuliaan Tuhan. Oh coba kita lihat, ya kan, karena apa yang dari dalam orang itu akan keluar dari mulutnya. Amin. Ada orang-orang yang memang mengakuin, mereka nggak malu-malu bilang ini semua karena Tuhan Yesus. Ada yang begitu, tapi ada juga yang bilang Tuhan, tapi nggak pernah jadi prioritas, ya kan. Nah kita nggak mau yang itu, kita harus tahu. Jadi sistem dunia ialah mencapai sesuatu untuk dapat kehormatan, ya, kehormatan manusia yang sementara. Itu yang kita bilang sebagai bunga rumput, ya kan. Bunga rumput tuh hari ini, saudara pernah lihat bunga rumput gak? Saya pernah lihat ya. Itu bagus sekali saudara ya. Itu jadi kayak karpet. Bunga rumput tuh apalagi kalau banyak ya, bagus sekali, kayak karpet warna kuning, ya kan. Ya di Swiss itu ya pernah, bagus sekali ya, rumputnya hijau terus ada bunga rumputnya tuh banyak, bagus sekali, ya kan. Cuman masalahnya bunga rumput ini cuma sementara, ya kan, dia kan nggak di situ terus, dia bukan plastik kan. dia nggak di situ terus, dia cuma sementara, sesudah itu dia akan mati. Makanya dikatakan itu cuma sia-sia, pujian yang sia-sia, ya kan. Nah efeknya ialah kalau manusia ini sistemnya dunia ya, sistem Adam pertama yang sudah jatuh, efeknya ialah buahnya atau dampaknya ya, akan ada akan ada berkat materi loh, akan dapat itu, dia bisa dapat itu. Kalau dia ngejar prestasi bisa dapat,
Ya kan? Prestasi manusia tuh ada, tanpa Tuhan bisa. Iya kan? Banyak orang kaya sekali, baik sekali, ya kan? Ya kan? Bisa bikin ini, bisa bikin, coba lihat bangunan-bangunan yang hebat. Ya toh, karya-karya apa? Itu bukan anak Tuhan, bisa loh. Ada. Efeknya yaitu apa? Bisa dapat, saudara. Bisa dapat loh, saudara. Terus juga efeknya apa? Bisa dapat kehormatan. Ya kan, diperlakukan beda. Oh, karena orang itu begini dan begitu, ya kan. Waduh, ya kan. Kalau perlu bikin nama jalan, ya toh. Ya kan, bikin nama pakai namanya, ya toh. Ya toh, itu ada efeknya ya. Cuman akibat seseorang yang di dalam sistem ini, kalau orang itu terus ada akibatnya. Untuk orang dunia akibatnya apa? Ya kan? Dia akan terhilang selamanya, tidak punya masa depan, saudara. Ya kan? Prestasinya, pencapaian dia, nama baiknya, kehormatan, tidak bisa selamatkan dia. Betul kan? Jadi sia-sia sebetulnya kan? Itu yang dibilang bunga rumput. Sia-sia, kelihatannya sementara aja. Mungkin ada talenta bisa nyanyi, ya kan, bisa main musik, wah, main gitar sampai, wah, oh, iya kan? Tapi sayang, sia-sia, karena begitu masuk ke kekekalan, semua itu habis. Malahan dia terpisah dari Allah selamanya. Ya, manusia bisa kagum, mungkin namanya tetap ada, tapi orangnya di mana sekarang? Karena itu semua tidak bisa menyelamatkan dia. Itu kehormatan cuma sementara. Amin, saudara. Itu firman Tuhan bilang, ya kan? Hanya nama Yesus loh yang bisa menyelamatkan, saudara. Amin. Jadi segala prestasi manusia, kehormatan, ya kan, perbuatan baiknya, walaupun dia sudah berkorban segimanapun, kalau dia tidak lahir baru, dia nggak bisa. Darahnya udah ada, cacatnya dari Adam. Karena ini kita lagi bicara mengenai sistemnya Adam yang udah jatuh. Amin. Makanya kita sebagai anak Tuhan, kita harus lebih sadar sistem ini supaya kita jangan tertipu. Amin, saudara. Nah, tapi sebagian anak Tuhan percaya sistem ini. Itu tuh, saya nggak perlu, yang penting kan saya nggak jahat kok. Saya nggak hidup dalam dosa yang kelihatan ya, ya kan, ya kan. Saya yang penting saya berbuat baik kok, ya kan, rajin ini, rajin itu, ya tuh. Tapi sayangnya pencapaian orang itu, ya kan, kadang-kadang juga bukan dari Tuhan. Ada juga dipaksakan karena dia kerja keras, dia dapat. Ada juga talenta dia tapi tidak untuk kepentingan Tuhan. Ya kan? Lebih orang pikir apa? Ya kan? Lebih buat kepentingan yang lain. Nah, sayangnya apa, saudara, kalau anak Tuhan pakai sistem dunia? Dia akan kehilangan upah kekal. Ya kan? Tuhan mau sebagai anak-anak dia, kita juga mengambil bagian, ya kan, sama putranya. Amin. Kita ditentukan untuk berkuasa dan memerintah, tapi bukan berdasarkan pencapaian. Berdasarkan apa? Kasih karunia. Ya kan? Roma 5 ayat 17, yang menerima loh ya, bukan mencapai. Ya kan? Yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, bukan hanya kasih karunia aja, dan anugerah kebenaran, akan berkuasa dan memerintah. Amin. Bersama dengan satu orang ini di dalam hidup ya, bersama satu orang ini, Yesus Kristus. Selalu disebut Yesus Kristus karena dia kepala kita. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus ya. Haleluya. Bersama dia sebagai pemimpin hidup kita. Ya, Allah tidak mau jangan sampai kamu kehilangan upahmu. Jangan hidup hanya untuk yang sekarang aja di dunia ini. Amin. Nah, anak Tuhan jadi kehilangan kesempatan untuk dapat kehormatan dan upah kekal. Jadi sebagai anak Tuhan, segala sesuatu kan dari Dia. Dia yang ciptakan kita kembali, ya toh. Nah, itu tuh nanti deh. Saya akan ke sekarang, tadi sistem kerajaan Adam yang pertama, ya toh, yang udah jatuh. Sekarang sistem kerajaan Allah, ya kan? Sistem kerajaan Allah itu sudah kita mulai, kita sudah masuk ke dalam sistem itu waktu kita pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamat kita.
Waktu kita mulai dengan menerima kasih Allah, dengan menerima Yesus. Yesus adalah anugerah Allah untuk manusia yang sempurna. Amin. Karena Yakobus 1 katakan ayat 16-17, janganlah sesat. Allah tuh adalah Bapa segala terang. Amin. Nggak ada abu-abu dalam diri Allah. Dia tidak berubah-ubah, hanya anugerah yang baik dan sempurna. Dan salah satunya anugerah yang baik sempurna adalah Yesus. Jadi waktu kita terima dia, Yesus pertama kali, kita sudah dengan sendirinya tidak lagi berada di bawah kuasa si jahat. Kita sudah dipindahkan dari sistem itu. Sama aja kalau saya sekarang, misalnya saya sekarang di Indonesia, saya lagi mau ke Amerika, ya toh. Nah kalau saya kepindah ke Amerika, saya harus tahu sistem di Amerika. Amin. Karena udah pindah sistem, ada satu shifted, ada sesuatu yang berubah. Saya nggak bisa lagi beroperasi seperti saya di Indonesia. Nanti ada masalah kan. Saya harus ngerti sistem Amerika tuh bagaimana. Di sana nyetirnya di sebelah kiri, di Indonesia sebelah kanan. Sering kali kalau saya naik mobil, saya sering mau ke kanan. Suami saya bilang, saya Amerika sebelah kiri ya. Suami saya suka bilang, kamu mau nyetir gitu loh. Ya kan? Oh bukan, saya sering kanan, saya sering ke kiri. Karena biasanya kan duduk sebelah kiri kan. Jadi saya otomatis karena udah kebiasaan. Di Indonesia itu di sebelah kiri. Jadi udah di bawah sadar saya. Amin. Jadi saya langsung ke kiri, ya kan. Suami saya suka godain, kamu mau nyetir katanya gitu. Ya kita juga gitu. Kenapa kita harus dengar lagi? Karena ada di dalam kita sisa-sisa sistem kerajaan Adam dulu yang udah jatuh. Dan kita perlu terima aja. Jadi itu kita sudah mulai. Waktu kita terima Yesus, kita sudah mulai menerima kasih-Nya. Kita sudah mulai menerima kasih karunia-Nya. Tapi firman Tuhan bilang, rupanya itu bisa dikembangin. Ya kan? Tuhan Yesus kan sudah datang untuk memberikan apa, Irene? Untuk hanya memberikan berkat atau hidup? Hidupnya, ya kan? Dan dia nggak bilang, aku datang berikan hidup. Enggak, aku datang berikan hidup dan memberikannya. Berarti kita bisa terima lebih banyak. Oke? Jadi sistem kerajaan Allah tuh bedanya, ya kan, dengan kerajaan kegelapan, kerajaan dunia yang udah jatuh. Sistemnya nomor 1 menerima. Jadi sangat berlawanan, bukan pencapaian tapi menerima, ya toh. Ya, yang kedua itu kita diberikan hidup kekal, ya kan, pengenalan akan Dia. Jadi waktu kita lahir baru, kita sudah dilahirkan sebagai ciptaan baru. Nah di dalam diri kita tuh sudah ada karunia, potensi karunia panggilan, ya kan. Sama juga dengan manusia yang sudah jatuh. Di dalam setiap manusia itu sudah ada. Tiap manusia tuh ada karunia semuanya ya. Jadi itu sudah dari sononya. Jadi walaupun manusia sudah jatuh, itu tetap ada, kemampuan itu tetap ada loh, ya kan. Makanya kenapa orang dunia bisa hebat sekali prestasinya, karena itu tidak diambil itu tanpa pertobatan. Itu sudah akan ada terus di dalam jiwanya, ya kan. Jadi nah kita juga gitu. Cuman bedanya kita sebagai ciptaan baru, ya kan, waktu kita masuk ke dalam sistem kerajaan Allah, ya kan, ada hal-hal lain yang jauh lebih hebat daripada sistem dunia, ya kan, yaitu kita memang ada karunia, panggilan, terus juga semuanya Allah tuh udah siapkan, termasuk pekerjaan baik, ya kan, pekerjaan baik, karunia, dan semuanya lebih lagi bisa berkarya, bukan lagi berkarya seperti manusia biasa yang cuman sementara, ya kan, yang cuma sementara. Semua karya manusia dari posisi Adam itu tidak kekal. Amin, saudara. Dia bisa bikin bangunan yang paling hebat, itu akan berlalu loh, betul kan? Dia bisa bikin pesawat yang paling hebat, atau apakah karya apa yang paling hebat, dia nggak kekal, ya kan. Lukisan Mona Lisa, ya kan, dia nggak kekal. Sekali waktu akan berakhir, akan habis dunia ini. Itu nggak kekal, nggak ada yang bisa bersifat kekal, karena dirinya sendiri, ya kan, belum lahir baru. Tapi kita bisa berkarya yang kekal. Amin. Kita bisa berkarya yang kekal. Amin. Waktu kita mengasihin, ya kan, kita melakukan hal-hal dari kasih, itu efeknya sampai kekekalan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ini jauh lebih luar biasa ya. Ya, haleluya. Jadi ada hidup kekal, kita diberikan hidup kekal, dan itu bisa dikembangkan. Jadi waktu kita masuk sistem kerajaan Allah, ya toh,
kita diberikan hidup kekal. Yesus bilang kan di Yohanes 17 ayat 3. Ya, hidup kekal itu apa, Ren? Apakah hidup kekal itu ke gereja, pelayanan, hidup kekal itu apa menurut Iren? Pengenalan akan Allah dan putranya. Oke, mari kita baca di mana ayatnya. Kalau sama Ibu Monica hati-hati, kadang-kadang karena Ibu Monica suka tanya-tanya mana ayatnya. Karena kalau saya tanya berapa anak Tuhan, jarang sekali. Saya juga baru tahu belakangan, saudara, bahwa hidup kekal itu bukan hanya hidup selamanya. Coba kita baca yang sebenarnya. Silakan baca Yohanes 17 ayat 3. Coba kita baca Yohanes 17 ayat 3, ya. Apa itu hidup kekal? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Jadi inilah hidup kekal itu. Sayangnya saya juga baru dibukakan belakangan bahwa setiap hidup kekal itu adalah pengenalan akan Allah dan putranya. Sayangnya kenapa nggak tahu diterjemahkan ada hidup kekal, ya. Ya, nggak ada masalah. Yang penting sekarang kita sudah lebih ngerti bahwa hidup kekal itu bukan hanya hidup selamanya. Itu berarti kita dibawa dalam suatu kerajaan, ya kan, kekeluargaan, di mana sekarang kita keberadaan kita, ya, potensi kita semuanya bisa dikembangkan itu dengan kita lebih bergaul sama Dia. Amin. Dasarnya bukan lagi pencapaian seperti sistem dunia, kan? Ya kan? Tapi dengan pengenalan. Amin. Dengan pengenalan. Amin. Sudah lebih kenal Dia. Seperti dikatakan, kita nggak usah ke situ sekarang sih. Seperti dikatakan di 2 Petrus kan, 2 Petrus pasal 1 dikatakan kasih karunia dan anugerah kebenaran semakin berlipat kali ganda melalui pengenalan akan Allah dan putranya, bukan melalui pelayanan. Ya kan? Jadi ini kita harus balikin lagi kepada apa yang menjadi dasar supaya kita tahan uji. Amin. Haleluya. Oh, puji Tuhan, ya. Jadi bukan seperti orang dunia, ya kan? Jadi semuanya itu berdasarkan keringat, jerih payah, ya toh. Tapi berdasarkan pengenalan, ya kan? Haleluya. Thank you Lord Jesus. Hubungan, ya kan? Thank you Lord Jesus. Dan dari situ potensi kita dikembangkan. Udah gitu waktu kita mengembangkan potensi kita, ya kan, sama seperti kenapa kita diselamatkan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, kan? Tapi waktu kita terus mengembangkan hubungan kita sama Dia dan kita kembangkan potensi itu, ya kan? Ada upahnya. Ya kan? Ada upahnya, Saudara. Luar biasa, kan? Sudah sudah Dia yang kasih, ya kan, seperti Yesus kan, waktu Dia setelah Dia bangkit kan, murid-muridnya kan lagi mancing, ya kan? Aduh, udah mancing gak dapet ikan. Ya kan? Terus Yesus bilang, mana udah dapet ikan belum, gitu kan? Ya kan? Itu tebarkan jalamu ke sebelah sana, dia bilang itulah, ya kan? Yesus kasih perintah. Waktu ini bedanya, hebatnya manusia, bedanya dengan hebatnya Tuhan kita dibandingkan dengan manusia. Kalau Tuhan kita ngomong, itu Dia mencipta, udah langsung jadi di alam roh, ya kan? Nah, kadang-kadang kalau udah masuk di alamnya manusia, ya, yang ada di bawah, karena kita hidup di bawah waktu, ya, ya toh, itu ada awal, tengah, akhir. Betul nggak? Ya kan? Kalau kita mau bikin kue, ya kan? Oh iya, beli bahannya dulu, ya kan? Olah dulu, ya kan? Akhirnya jadi, ya kan? Jadi awal proses jadi. Tapi kalau Tuhan nggak. Kalau Dia mau kue, Dia bisa bilang kue. Langsung. Waktu Dia bilang sama Abraham, aku jadikan engkau bapak banyak bangsa. Ya kan? Untuk Tuhan itu udah selesai. Abraham cuma perlu terima aja, ya kan? Amin. Itu belok sedikit ya. Jadi waktu itu Tuhan kan, mereka udah waktu itu murid-murid, aduh, nggak dapat ikan, tapi Yesus cuma ngomong, tebarkan jalanmu ke sana, ke samping atau apa, ya kan? Waduh, banyak sekali ikannya, ya kan? Sampai udah, tapi jalannya nggak sobek. Itu supernatural, ya. Tapi Dia ngomong ini, bawa kemari ikan itu yang kamu tangkap. Nah, itu kan seolah-olah, wah, jerih payah mereka kan, wah,
oleh ikan gitu kan. Aduh, harus ada yang bantuin. Seolah-olah mereka yang sibuk, ya kan? Tapi sebetulnya yang menyebabkan mereka dapat ikan itu, Iren, siapa? Yesus Tuhan. Dia yang ngomong loh. Tadinya mereka nggak dapat. Makanya kadang-kadang kita harus balikan. Nah, nanti di surga saya pernah baca ya beberapa orang yang dapat kehormatan mahkota. Di situ dikatakan, kita nggak akan fokus itu, cuma sedikit belok aja. Nanti mereka di hadapan Tuhan tuh akan ambil mahkota mereka taruh di kaki Tuhan. Itu orang-orang anak Tuhan yang bijaksana. Karena mereka menyadari, saya dapat mahkota ini juga karena Engkau. Amin. Sama seperti Daud juga bilang, Tuhan, aku mau berkati Engkau, aku mau bikin bait-Mu, tapi kan semuanya dari Engkau. Dia mengakuin Engkau sumbernya. Kalau aku bisa gini gitu karena Engkau. Amin. Abraham juga gitu ya. Waktu mau dikasih orang Sodom, dia tahu orang-orang ini bukan orang. Abraham suka perhatikan. Kenapa dia waktu dia lemah dia pernah bohong kan? Dia bilang Sarah itu adiknya. Untung Sarah nggak bunuh dia. Kurang ajar. Tapi Abraham, nah ini ya, Abraham tuh mau melakukan kehendak Tuhan. Cuman dia ada kelemahan. Makanya nggak usah fokus sama kelemahanmu. Amin. Fokus aja sama Yesus terus ya. Dengar terus ya. Jadi Abraham tuh suka perhatikan. Akhirnya dia bilang gini. Waktu itu ada si Abimelek, dia marah. Kamu tuh hampir bikin kita celaka gitu, karena Tuhan muncul dalam mimpi, kamu mati. Padahal bukan salah dia kan. Tapi kenapa Tuhan gak hukum Abraham, malah peringatin Abimelek? Karena Abraham sedang mengikuti rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi biarpun kita lemah apapun, ikut aja Yesus terus, ikut aja apa maunya dia. Tuhan gembalaku, ya kan? Ikut aja firman-Nya yang kasih karunia ya, ikut aja kehendak Tuhan. Ya kan? Jadi saya gitu juga. Akhirnya kemudian waktu si Raja Sodom juga mau kasih dia mau kasih dia hartanya, si Abraham nggak mau, karena waktu sama Abimelek dia bilang ini, aku perhatikan nggak takut Tuhan, dia bilang. Dia tahu itu kalau orang tidak punya hubungan, tidak menghormati Tuhan, itu bisa melakukan apa aja yang nggak baik. Jadi waktu itu dia juga bilang sama Sodom, enggak, aku udah angkat tanganku, dia yang bikin aku kaya, bukan kamu. Amin. Makanya kita sebagai anak Tuhan juga ya, ini belok sedikit ya, kita jangan mau asal terima berkat, jangan mau asal ikut bisnis atau apa, kita harus tahu ya kan, sebab kalau itu dasarnya nggak benar ya kan, jangan-jangan nanti mereka mau kita seperti mereka, seperti sistem dunia ini ya kan. Waduh, gimana kita hebat, kita itu terus kita ditipu, kita nanti ditipu, ada hal yang lebih penting yang hilang ya kan. Sama seperti tadi kan saya ingatkan dari sistem dunia, bagaimana kalau orang dunia dia kehilangan, dia akhirnya dia ditipu sampai mati, dia nggak punya masa depan. Anak Tuhan kehilangan upah kekal ya kan. Dan ini semua sesuatu yang iblis coba ya, karena iblis juga mencobai sama Yesus. Iren pernah dicobain nggak? Iren juga pernah dicobain. Gimana waktu itu kamu dicobain untuk bikin rencanamu sendiri supaya Iren kamu jadi kaya, banyak uang? Pernah nggak waktu kamu dicobain mau kemana, ke satu negara? Coba Iren cerita. Iya, waktu itu kan ada tawaran, kerja di satu negara gitu, nanti dapat gajinya sekian, gini-gini. Secara dunia ya menggiurkan ya, Bu. Menggiurkan ya. Menggiurkan. Gajinya gede, nggak kecil. Iya, gajinya sekian, gini-gini. Sudah ya udah daftarlah, tapi kan nggak gratis ke sana, Bu. Oh gitu ya? Iya, nggak gratis. Awalnya sih dikasih tahu bahwa nanti kalau sudah di sana baru dibayar. Oh gitu. Iya, awalnya dikasih tahu gitu. Tapi setelah ikuti pelatihan apa segala macam, ternyata bayar semuanya. Bayarnya awalnya 6 juta. Terus sebelum keberangkatan itu totalnya 30 juta gitu. Setelah katanya keluar izin kerja gitu, jadi bayar sisanya gitu. Oh ya udah, kan gajinya besar gitu, mikirnya gitu kan. Gajinya besar 30 juta, nanti bayarlah sekalian gitu kan. Cuman itu karena mikir pakai pikiran sendiri kan. Tapi puji Tuhan, maksudnya Tuhan bantu pertemukan ibu, akhirnya dapat tawaran itu. Kok nggak
dibilang nggak jadi berangkat, malahan aku damai gitu damai. kan. Ya. Padahal nggak jadi berangkat tapi dia damai. Iya. Wah, kehilangan kesempatan dapat uang besar ini Iren, gimana? Iya, sempat mikir, aduh, terus gimana Tuhan kalau nggak ke sana kan? Maksudnya mikir lagi kan, ke sana itu kerja udah pasti, tiap bulan, iya, ke sana udah pasti kerja gitu, tiap bulan udah dapat uang sekian gitu kan. Ini kalau nggak jadi ke sana Tuhan mau kemana ini? Karena waktu itu kamu belum ada kerjaan yang pasti, Iya, belum yang ada pasti. bisnis yang pasti. Iya. Oke. Dan Jadi, tawaran itu sepertinya itu sangat menggiurkan sangat ya. menggiurkan. Kasih garansi ya. Iya, gitu. Terus tapi di sininya damai gitu. Pas dikasih tahu, Iren kamu belum kepilih buat ke sana gitu. Oh, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah nggak apa-apa. Dan Tuhan kalau memang bukan di sini, saya percaya ada berkat yang lain buat saya gitu. Sempat diserang sih Bu iblis, itu kamu nggak gini harusnya kamu udah berangkat gitu, diserang. Enggak, saya enggak iblis. Tolak iblis gini sudah. Ya puji Tuhan, saya akhirnya Tuhan pimpin untuk ke Bali gitu, balik lagi ke Bali. Ya puji Tuhan ini itu terjadi, memang kata Tuhan bawa ke. Malahan kamu sekarang udah jauh lebih bertumbuh ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Memang, nah seperti Yesus juga pernah dicobain kan. Kalau kamu menyembah aku, segala kemuliaan dunia ini buat milik kamu. Ya kan, pasti dalam hidup kita semua namanya iman tuh ada ujian ya. Kita mau percaya Tuhan atau mamon, ya kan? Maka tadi kenapa saya belok sini, karena itu semua itu semua adalah salah satu yang dimana kita semua akan dicoba ya dalam hidup ini ya. Jadi kita mau percaya siapa? Apakah kita percaya sistemnya Adam? Ya kan, dimana segala sesuatu berdasarkan pencapaian kita, ya kan, berapa banyak kita bisa dapat, ya kan, yang kelihatan, ya kan, wah itu kan nggak ada yang lain selain ini, ya kan, rencana Tuhan kan belum kelihatan. Nah itu tuh, nah disitulah ya iman kita percaya sama Dia atau kita mau pakai kekuatan kita sendiri. Nah Iren bilang tadi, padahal kamu nggak ada kejaman tapi hati kamu damai. Hati kamu damai ya. Waktu itu terus terus ternyata dia nggak kepilih karena dia juga berdoa ya. Tuhan gimana, tolong kan. Nah itu penundukan dia nolong untuk kasih karunia, jadi dia tidak kepilih, tapi kemudian iblis hantam dia. Ini kamu nggak kepilih karena kamu kurang sungguh-sungguh. Padahal enggak, saudara. Padahal justru dia lagi mau ngikut apa yang ini dan lagi nggak mau ngikut apa yang kelihatan, lagi nggak mau mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya kita harus sadar bahwa tidak semua apalagi berkat materi, kedudukan, kehormatan, tidak semuanya dari Tuhan. Ya kan? Kita perlu lihat yang ngasih ini siapa. Ya kan? Dalam kita bergaul juga gitu. Kita kalau kita bergaul sama orang-orang yang tidak lagi bertumbuh, tidak lagi kejar kehendak Tuhan dalam hidup mereka, nggak terlalu peduli, ya kan, lebih ngejar hal-hal lain. Kalau kita selalu digelilingin yang gitu, akan susah untuk kita lebih lagi bertumbuh, karena apakah kita mempengaruhi atau kita akan dipengaruhin, ya kan. Nah perlu percaya sama Dia supaya kita nggak gampang dipengaruhin ya. Jadi ingat ya kalau ada tawaran-tawaran, kadang-kadang tawarin itu seperti apa yang kita mau loh. Betul kan, saya percaya. Kenapa ada tawaran itu? Karena Iren tuh ada keinginan kan. Kamu ada keinginan mau berhasil. Ya kan, orang dunia kenapa mengejar itu? Karena ada keinginan pengen berhasil. Dan itu adalah pembawaan normal dari manusia yang udah jatuh. Manusia yang normal itu yang udah jatuh pun, semua manusia tuh kepingin berhasil. Kecuali orang itu udah tekan sekali, jadi kayak orang itu nggak punya pengharapan ya, udah terlalu gimana ya, udahlah nasibku begini. Ada yang begitu, memang ada yang begitu. Tapi manusia normal tuh begini. Makanya kan Alkitab bilang kamu dicobain karena keinginan kamu, ada keinginan. Tapi puji Tuhan saat itu Iren mau menundukkan keinginannya, ya kan. Waktu malam sempat dicobain. Kita semua juga kan. Saya juga pernah waktu saya di Jepang belum selesai. Saya udah baca ini, wah ada lowongan di LA. Wah saya bisa Jepang dan Inggris, saya mau pindah ke sana. Ya kan, tapi kalau saya waktu itu bukan
bukan karena uang sih, ada faktor lain ya. Saya suka alam ya, jadi saya buat kalau di Amerika lebih ini daripada Jepang. Tapi ya puji Tuhan ya, kita tidak akan dicobai melampaui kekuatan. Amin. Amin, saudara. Nah, jadi efeknya ya kan. Nah, efeknya Iren sekarang gimana? Kamu bertambah damai apa tambah terpuruk, ada khawatir, takut? Puji Tuhan lebih damai. Lebih damai ya. Iya. Tapi uang kamu belum sebanyak ya. Ya kan? Ya kan? Jadi makanya jangan jadikan berkat materi itu sebagai tujuan. Ya kan? Seolah-olah kita belum punya Bapa surgawi. Ya kan? Jadi efeknya kalau kita terus mulai beroperasi, cari dulu kerajaan Allah. Ya toh? Efeknya apa? Damai kita semakin bertambah. Ya kan? Waktu kita mulai kasih respon, ya kan? Kita akan lebih ada damai. Jadi kita nggak lagi hidup karena dengar kata orang mengenai Tuhan, ya toh? Nah, dengar dulu ya. Terus juga ada buah, ya kan? Kalau kita terus menerima firman kasih karunia, menerima beroperasi menurut perjanjian baru. Nah, nanti kita ke situ ya. Akan ada buah roh bukan pekerjaan, buah roh. Buah itu ada karena adanya kehidupan. Amin. Terus juga nanti akan juga nanti kalau terus menerus potensinya dikembangkan akan membuahkan keberhasilan yang baik yang tidak perlu mengorbankan kesehatan kita, mengorbankan keluarga kita, karena saking sibuknya ngejar-ngejar terus pakai kekuatan sendiri kan, prioritasnya jadi berantakan, ya kan. Ada buahnya ya, bisa ada keberhasilan, bisa juga yang luar biasa, ya kan. Kayak itu kan Kentucky itu dia waktu dia bertobat, dia usianya sudah ini nggak muda dia, ya kan, udah nggak tahu, saya lupa 60 paling pokoknya dia nggak terlalu muda. Tapi dia kemudian bertobat, dia percaya, wah di mana-mana, dan dia bilang itu Tuhan. Amin, saudara. Dan dia benar-benar dananya juga jadi berkat buat kerajaan Allah. Nah, itu banyak sekali juga yang itu ya, anak-anak Tuhan yang mengembangkan potensinya. Sudah gitu bukan itu saja, saudara. Ya kan, yang hebatnya kerajaan Allah ini ada upah kekal. Bukan hanya sekarang, upah kekal juga ada kehormatan. Ya kan? Tuhan Yesus kan gak terus disalib dia. Amin. Dia udah bangkit. Dia gak terus-terusan di dalam neraka, dia udah bangkit. Dan dia dapat kemuliaan luar biasa loh. Kita juga ditentukan untuk begitu ya, asal kita mau sabar. Ya kan? Jadi ada upah kekal, terus juga masa depan yang pasti. Nah, ini dia, masa depan yang pasti. Ya kan? Jadi buang itu semua efek-efek ajaran pengalaman orang dari perasaan takut, perasaan mengakibatkan kesaksian yang tidak benar. Karena Yesus sudah bilang, mereka ada di tanganku, ada di tangan Bapa, nggak ada yang bisa mengambil mereka dari tanganku. Itu terlalu banyak ayatnya yang menyatakan dengan pasti kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Itu ada di Roma 5, ya kan, pasal 10 ayat 10. Ada juga di Ibrani, satu kali selamanya. Jadi kata selamanya itu renungkan, itu selamanya loh. Jadi bukan mudah-mudahan, nggak ada tuh mudah-mudahan, saudara, karena Yesus sudah bangkit. Kan Yesus nggak bilang doakan aku mudah-mudahan aku bangkit. Dia sudah bangkit. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus, thank you Lord Jesus. Nah, haleluya. Jadi kenapa bedanya kantong anggur yang lama dan baru? Kenapa anak Tuhan masih suka kantong anggur yang lama tanpa sadar, atau masih minum dari anggur, masih suka anggur yang lama? Ya kan? Kenapa ya? Salah satunya anak Tuhan itu nggak bisa melihat, ya kan? Kenapa? Karena itu kita bisa baca di Ibrani 8 ya. Ibrani 8, apa yang menyebabkan anak Tuhan, ya kan, padahal hidupnya jadi berat kayak dulu Iren pernah alamin. Ya sekarang saya tanya dulu Iren, apa yang menyebabkan kamu sekarang lebih gampang? Kamu kan bilang kamu sekarang lebih damai, ya kan, lebih gampang terima dari Tuhan. Saya juga dengar kesaksian kamu berapa hal, ya kan, dibandingkan dulu Iren.
Apa yang menyebabkan kamu bisa apa bedanya? Apa yang kamu merasa menyebabkan kamu bisa lebih gampang menerima dari Tuhan, bisa lebih lagi mengalami hidup kekal? Apa? Karena kalau sekarang saya tahu saya sudah diampuni. Nah, sudah diampunin ya. Iya. Kamu rupanya dengar pesan-pesan yang mengingatkan kamu, Iya. ya kan, sering ingatkan kamu mengenai bagaimana kamu sudah diampunin ya. Iya. Itu yang menyebabkan kamu bisa lebih gampang terima lebih ya. gampang. Iya. Ya, terus lebih gampang percaya kasih Tuhan Kasih ya. Tuhan, iya. Gitu ya. Percaya Tuhan mengasihi. Iya, itu lebih Iya, nyata. iya, Padahal lebih kamu nyata. dulu tahu kan Tuhan mengasihin kan? Tahu. Tapi belum jadi pewahyuan kalau sudah diampuni. Oh, belum jadi pewahyuan bahwa dia sudah diampuni. Iya. Jadi walaupun kamu tahu Tuhan mengasihi, Iya. tapi di satu pihak ada rasa takut. Rasa takut. Ya kan? Iya. Kamu belum yakin betul. Kamu dulu Iya. tahu nggak kamu sudah diampuni sepenuhnya? Nggak tahu sudah diampuni tapi kayak belum jelas. Iya. Ya kan? Kamu sudah pernah dengar kamu sudah diampuni, Iya. tapi tidak jelas. Nggak jelas Iya. ya. Jadi kamu nggak tahu berapa banyak kamu diampunin ya. Iya. Karena kalau 85% kan masih ada 15%-nya. Iya. Kadang-kadang saya suka tanya orang. Saya bilang, kamu percayanya kamu diampuni berapa? Nah, anak-anak Tuhan suka jawab gini, banyak, Bu. Saya bilang, berarti kamu nggak bisa masuk surga. Saya bilang nggak bisa. Karena banyak dengan sepenuhnya itu beda. Saya bilang, biarpun banyak, kalau masih ada satu aja yang nggak bisa kita ke Tuhan loh. Nggak mungkin ya. Jadi jadi coba baca itu di Ibrani itu ya, Ibrani 8. Ibrani 8 ayat 6. Silakan. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Amin. Nah, ini salah satunya ya yang kita perlu perhatikan di sini. Kenapa dia mengatakannya begini? Ini yang menjadi masalah, kenapa anak Tuhan selalu ada rasa takut. Nah, Iren barusan kasih saya kesaksian ya mengenai 2 orang keluarganya ya. Yang waktu di saat mereka hampir meninggal. Itu kayak susah sekali ya, Iren ya. Kenapa mereka susah sekali? Kayak nggak bisa langsung dengan damai ya. Karena rupanya ada rasa takut. Nah, tadi Iren cerita ya bagaimana kamu bisikan ya. Apa yang kamu bisikan, Iren, sampai mereka ada yang menangis? Saya bilang, Yesus sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu. Yesus mengasihi kamu. Dia tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahanmu. Iya. Puji Tuhan ya. Habis itu nggak lama kemudian, karena mereka memang sudah mau pulang ya. Udah mau pulang. Mereka kemudian setelah itu nggak lama ya, cuma berapa hari mereka langsung meninggal dengan damai. Kenapa sampai struggle, sampai udah kayak orang itu udah setengah mati lah. Ya kan, napas pun susah, tapi kayak nggak bisa lepas karena rasa takut. Sedangkan di sini dikatakan ya, Tuhan mengatakan di sini dikatakan sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ya kan, kenapa udah lama ikut Tuhan sepertinya jauh melulu,
selalu rasa takut mau kayak kamu kan takut terus kan, selalu kayak ada mungkin masih ada yang kurang, masih gitu kan, sampai lama ya Iren ya. Sedangkan di sini katakan sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amin. Ini yang harusnya begitu anak Tuhan lahir baru harusnya diarahkan kepada hidup kekal pengenalan dan kepada Yesus, bukan kepada perbuatan benar atau salah. Amin. Sebab di sini katakan karena Allah menaruh belas kasihan, ya kan, tidak lagi ingat dosa-dosa kita, kita akan kenal Dia, sebab mereka semua besar kecil akan kenal aku. Ya seringkali kalau ini orang lebih beriman sama hamba Tuhan, ya kan, sama karunia hamba Tuhan daripada, ya kan, sama firman-Nya, ya kan, baca firman kayak nggak hidup, betul nggak Ren? Ya kan kamu bilang dulu saya udah tahu tapi kok ayatnya kayak nggak hidup, ya kan? Kayaknya terlalu gimana, kayak cuman perkataan manusia biasa, karena ya kan belum benar-benar jadi pewahyuan ya, bahwa sudah diampunin. Seperti orang-orang ini waktu dia bisikin itu, mereka udah istilahnya sudah siap, tapi kok kayak masih itu, kemudian mereka ada yang nangis ya Ren ya, kamu bilang ya, ada yang nangis, ada, setelah itu baru mereka ya kan damai, ya kan, nggak lama, karena kalau lama-lama kasihan orangnya juga, keluarganya juga susah, ya toh. Nah besar kecil semua mengenal aku, ya kan, nggak perlu lagi ngajar sesama saudaranya, ya kan. Dari mana kita tahu kita anak Allah? Karena kita ada Roh Kudus, kita ada kesaksian dalam hati kita, kita sudah lahir baru. Alkitab bilang Allah mengenal kita, ya kan, karena kita lahir dari Dia, ya kan. Nah ada orang yang terus ekstrim kiri ekstrim kanan ada orang yang nggak apa nih, karena kurang pewahyuan, ya kan, masih tercampur dengan sistem kantong anggur yang lama, di mana ada kemuliaan manusia. Kantong anggur yang lama tuh ada kemuliaan manusia, ada jabatan-jabatan yang menggiurkan. Ya kan, orang pikir apa, ada kelihatannya kamu tuh gitu rohani, atau kalau tanpa kamu saya nggak bisa kayak gitu kan, ya kan. Jadi karena masih suka itu, kenapa masih suka itu? Karena belum ada pewahyuan bahwa Tuhan nggak ingat lagi kesalahan. Itu belum jadi pewahyuan yang benar-benar. Tapi sudah dari mula langsung diajarinnya kepada pelayanan, sehingga menjadikan pelayanan itu sebagai jati diri, sebagai oke-nya, ya kan. Wah sekelas dengan itu, wah orang pikir apa gitu kan, seolah-olah. Nah ini bahayanya gini, seolah-olah Tuhan memperlakukan kita begitu, ya kan, seolah-olah itu menjadi barometer pengenalan akan Tuhan. Tidak, pengenalan akan kita nggak perlu diajar loh. Nah, kalau orang terima Yesus, kita bisa tahu, kita bisa terus mengembangkan. Tapi kalau tidak mengembangkan, ya kan, jadi seolah-olah harus selalu lewat hamba Tuhan, selalu lewat. Karena kantong anggur yang lama, dulu ingat dikatakan di sini kan, saya bacakan saudara, dengar dulu ya, saya juga hamba Tuhan, saya juga pekerja Tuhan ya, saya juga pelayan Tuhan. Ada tempatnya sendiri, tapi di sini dikatakan, ya kan, Yesus mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Dia yang jadi pengantara dari perjanjian yang baru ini. Yesus, bukan lagi darah binatang. Jadi kalau ada orang yang bukan orang, kalau ada pengajaran yang bilang oh belum tentu selamat, pengajaran itu sebetulnya tidak menerima kebenaran bahwa darah Yesus tuh jauh lebih hebat dari darah binatang. Karena dulu aja orang Israel yang cuma darah binatang, mereka ada perlindungan supranatural, mereka diberkatin supranatural hanya dengan darah binatang, ya kan. Jadi tanpa sadar ada yang menganggap darah binatang itu lebih hebat dari darah Yesus, ya padahal nggak begitu kan. Terus juga dikatakan di ayat berikutnya, di ayat 7, sebab sekiranya perjanjian yang pertama tidak bercacat, Allah menganggap itu bercacat. Kenapa? Karena perjanjian itu hukum Taurat itu, ya kan, menjadi penghalang untuk manusia mengalami keintiman. Makanya ingat, kita harus tahu kantong anggur yang lama, yaitu mereka belum lahir baru, mereka belum jadi anak Allah loh, tidak ada Roh Kudus dalam diri mereka. Jadi jangan
kantong anggur yang lama tuh lebih sadar perjanjian lama. Kita nih memiliki hal-hal yang lebih hebat karena Yesus. Ya kan, kita sudah jadi anak Allah. Mereka waktu itu belum anak Allah. Makanya selalu ada rasa takut. Ya kan? Takut. Ya kan, takut mendekat. Waktu Yesus datang juga mereka kadang-kadang takut loh. Makanya perempuan yang pendarahan itu kan diam-diam. Dia juga takut juga ditimpukin batu karena dia melanggar hukum Taurat. Terus takut juga dia nggak tahu Yesus itu mau nggak, ya kan, doain dia. Kan ada ragu-ragu walaupun dia beriman, tapi ada rasa takut. Ya itu seperti anak-anak Tuhan juga gitu, ya toh. Dan itu Tuhan lagi pulihkan gerejanya supaya kita lebih sadar kita ini siapa. Kita sudah punya akses loh, kita sudah dikenal sama dia, kita sudah kenal dia, kita hanya perlu kembangin aja. Kayak tadi misalnya kita kan misalnya Iren anak kan, ya kan, hanya karena Iren anak, apakah kemudian Iren cuman dikasih makan, ya kan, cuman dikasih baju, tinggal sama orang tua, enggak kan Iren, betul nggak? Iren kan dididik kan, betul nggak? Iren dididik walaupun dia sudah anak, dia tetap dididik supaya potensi yang dalam diri Iren dikembangin kan. Tapi itu nah kalau manusia kadang-kadang ada yang begini, oh kalau kamu nggak berhasil nih, saya nggak terima kamu. Ada manusia begitu. Tapi Allah mengasihi kita bukan dengan kasih manusia loh. Makanya dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang mengasihi kita dan menyerahkan putranya. Amin. Jadi kalau Allah itu hubungan, misalnya Iren sudah anak Allah, ini dengan Allah ya. Hubungan Iren dengan Allah itu bukan berdasarkan prestasinya Iren, seperti hubungan manusia biasa. Ya, kadang-kadang ada yang punya mentalitas begitu seperti di perjanjian lama. Karena kalau dulu kan kamu harus begini dan begitu. Baru, tapi sekarang enggak, kita sudah lahir. Kenapa Iren dipelihara sama orang tua? Bahkan dari bayi. Iren bisa apa waktu bayi? Bisanya bikin repot kan? Betul nggak? Bentar-bentar ngek, lapar ngek, tolong dibersihin ngek. Betul nggak? Tapi kenapa Iren dipelihara? Karena Iren anak. Tapi bukan hanya terus dipelihara gitu, Iren juga dikembangkan. Bukan supaya orang tuanya, misalnya saya orang tua Iren, ya saya tidak mengembangkan Iren punya potensi atau apa kan? Bukan supaya saya terima Iren, dia sudah jadi anak saya. Dia sudah anak saya. Ngerti kan? Ya, dan kalau orang tua yang normal aja kan nggak mungkin dong. Anaknya nggak berhasil mulai sekarang, aku nggak kenal kamu. Kan nggak begitu. Aku menolak kamu, belum tentu aku mau sama kamu. Iya kan? Tapi kenapa ada anak Tuhan dibohongin? Tuhan bisa begitu. Oh, belum tentu nanti Tuhan terima kamu. Lah kita aja yang orang tua jasmani nggak begitu kan? Orang tua kamu begitu ya Ren sama kamu, Hah? Kamu berapa gaji kamu Ren? Kamu bisa apa Ren? Awas aku buang kamu. Iya kan? Apa orang tua kamu lebih baik dari Tuhan? Enggak kan saudara? Tapi ini kita harus buang ini mentalitas kerajaan dulu, kejatuhan Adam. Itu bukan dasar. Ya kan, kayak sekarang Iren dia bisa main gitar, dia bisa nyanyi, dia pernah kerja sebagai wartawan, ya kan? Tapi itu bukan dasar hubungan Iren untuk dikenal sama orang tuanya sebetulnya, ya kan? Ya kan? Jadi Iren sebagai anak, walaupun dia dikembangkan, tapi dia perlu bergaul sama orang tuanya, betul nggak? Biarpun tinggal serumah, kalau nggak pernah bergaul, lebih kepada yang lain-lain, iya kan? Nanti seperti anak sulung itu kan, atau anak bungsu, tinggal serumah sama bapaknya, tapi jarang bergaul sama bapaknya. Kita juga gitu, ya kan? Jadi si anak sulung ini waktu dia lagi marah, dia nggak langsung ke bapaknya, dia tanya pelayannya. Banyak anak Tuhan lebih tanya hamba Tuhan. Saya suka dorong, kamu belajar ya, tanya sama Roh Kudus, ada di dalam kamu. Kenapa saya dorong? Karena kamu udah diampunin, kamu bisa punya hubungan, kembangkan hubungan pribadi sama Bapakmu. Dia yang paling bisa dipercaya, ya kan? Roh Kudus yang paling hebat, dia pribadi paling bijaksana, dia ada di pihakmu, dia roh kebenaran. Ayo tanya dia dulu. Saya sering dorong begitu, karena nggak baik kalau terus datang ke saya, bukan saya nggak mau bantu, kan sayang, ya kan? Saya di sini hanya bantu mengarahkan.
Kayak Iren kan walaupun ada orang tua kan ada juga guru, ya kan? Mungkin ngajarin dia apa, ya toh? Tapi itu kan hanya untuk mengembangkan potensi dia loh. Tapi pengenalan dia sama orang tua kan udah tinggal satu rumah. Ya kan? Nggak perlu guru nanya-nanya bentar-bentar nanya guru gimana mengenai mamanya kan aneh. Udah tinggal satu rumah. Makanya aneh kan kalau ada Roh Kudus di dalam kita terus nggak pernah ngajak ngomong. Nggak pernah bergaul. Ya kan? Makanya kita bilangnya anak tapi takut ngomong sama bapaknya. Ya kan? Aneh kan? Padahal tinggal serumah. Kan dia tinggal serumah sama kita. Betul nggak? Dia tinggal serumah sama kita. Makanya sekarang baiklah saudara dan saya berdoa supaya saudara menerima kebenaran ini, bahwa Allah tidak ingat-ingat kesalahanmu, bahwa saudara sudah mengenal dia dan sudah bisa mengembangkan pengenalan itu. Terima firman-Nya, terima pengampunannya. Amin. Karena kita tuh tidak dibenarkan hanya karena kasih Allah loh. Rasa bersalah kita, dosa kita itu harus ditebus. Selama itu masih nempel, ya kan, itu akan mengganggu. Karena itu membuat kita rasa selalu ada takut. Ya kan? Jadi sepertinya nggak cukup. Dan itu menghalangin kita untuk mengalami kasih-Nya. Amin. Jadi waktu Iren mengalami kerajaan Allah, yaitu apa? Oh, dia mulai dengar, oh, dan kamu tuh udah diampuni. Dan diampuni berapa persen? Ini loh Kolose 2. Ya kan? Ayat 13, ini loh 2 Korintus 5, ini loh firman ini. Jadi bukan lagi hanya saya pernah dikasih tahu, waktu itu mungkin si Anu pernah ngomong, enggak, lebih dari itu. Mulai lebih lagi terima pewahyuan. Firman itu terang, itu mulai diterangin. Oh, ternyata selama ini saya salah mengerti, saya belum mengerti. Dan waktu Iren mulai mengalami itu, dia sendiri bilang sekarang saya lebih damai. Dan waktu dihadapkan pada ujian, bukan berarti Iren sempurna ya, Iren juga kita semua betul, tapi dia lebih mengerti kemudian, oh ini bukan dari Bapa. Amin. Kenapa? Karena ada damai. Nah, kita nggak bisa ada damai sembari takut. Kita nggak bisa dua ini, ya kan? Takut juga, damai juga nggak bisa, saudara. Maka dikatakan jangan mendua pikiran, ya kan? Jangan mendua pikiran. Nah, puji Tuhan ya, saya berdoa supaya saudara lebih lagi menerima ini. Saudara sudah jadi anaknya. Amin. Allah tidak ingat-ingat kesalahanmu. Saudara sudah kenal dia loh. Dan dia hidup bersama saudara setiap hari 24 jam. Dia tidak jauh dari saudara. Amin. Tapi saudara hanya bisa mengenal lewat iman dengan menerima. Itu saudara sudah mulai dengan menerima. Saudara hanya perlu menerima. Dan gak bisa menerima kalau saudara tidak tahu. Maka itu sebaiknya kita harus ke firman-Nya. Karena firman-Nya adalah kebenaran. Saudara akan lebih lagi mengalami kemerdekaan, damainya, kasih-Nya. Karena firman-Nya adalah kasih-Nya. Allah itu kasih. Firman-Nya adalah kasih. Firman-Nya adalah hidup. Semakin saudara menerima penebusan Kristus yang adalah kasih-Nya, saudara akan lebih mengalami lagi secara nyata ya kasih-Nya. Dia akan menjadi semakin nyata, sehingga saudara nggak lagi melihat tangannya aja, tapi saudara lihat wajahnya. Ya, kalau ada orang kasih tahu Iren, ini fotonya Ibu Monica nih begini-begini, Iren bilang, enggak, aku pernah ketemu Ibu Monica kok. Amin. Ya, tapi kalau dia juga cuma tahu muka saya, tapi dia kurang bergaul, nanti orang bilang, oh itu Ibu Monica gini-gini memfitnah, dia bisa terpengaruh, karena dia kurang bergaul lewat langsung. Jadi kalau kita terima firman-Nya, kita lihat firman-Nya, kita ke dia, kita langsung, kita nggak gampang ditipu. Amin. Kita jadi anak-anak Tuhan yang lebih teguh. Ya, sampai di sini saja saudara ya. Nanti saya berdoa supaya kita lebih lagi berikutnya bisa lebih lagi ya untuk menolong saudara ya. Oke, saya akan doa Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih. Engkau terus berikan roh hikmat dan wahyu kepada kami semua, untuk kami boleh lebih lagi percaya dan lebih lagi
ada kerinduan untuk mengenal Engkau, untuk menghampiri Engkau secara pribadi, yaitu menghampiri firman-Mu, Engkau melalui firman-Mu, bukan perasaan kami, bukan lagi kata orang, tapi Engkau dan firman-Mu, firman kasih karunia, penebusan putra-Mu. Dan kami bersyukur kami akan lebih mengenal Engkau lagi secara pribadi, dan lebih lagi kenal apa yang putra-Mu perbuat. Dan kami bersyukur kami semakin jauh dari ketakutan, dari teror, dari tekanan batin, dari apapun yang iblis coba lakukan. Dan kami bisa terus berbuah sampai kedatangan putra-Mu. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara, Tuhan memberkati. God bless.